Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam episode kali ini, kita akan membahas Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang 24 sampai dengan 31. Kita mau belajar tentang kisah Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus pada Thomas. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan meyakinkan Thomas. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita ini di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan, kami sungguh bersyukur. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami lebih lagi sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Kami siap, Tuhan tolong kami, dalam Yesus, amin. Kita akan mengawali dengan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ya kakak-kakak, temanya adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas. Tentang kisah Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas ini terjadi sesudah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu ada di ayat 19 sampai 23. Namun pada ayat sebelumnya dicatat di situ rasanya memang tidak ada Thomas ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya mereka ketakutan pasca mereka melihat sendiri bagaimana Yesus dianiaya bahkan menderita sampai mati di kayu salib. Mereka mengunci diri mereka dalam sebuah ruangan karena mereka ketakutan. Nah, di ayat 24 sampai 31 ini Yesus tahu betul bahwa pada saat Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya tidak ada Thomas. Ya, Thomas rasanya pada saat itu mengambil jarak ya dari murid-muridnya, dari komunitas untuk berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk memaknai, untuk mengerti rentetan peristiwa yang terjadi begitu cepat. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam perasaan para murid, kegundahan yang ada dalam diri para murid. Dan di ayat 24, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Dan ada murid-murid yang rasanya tahu ya di mana mungkin Thomas pada saat itu sedang mengambil waktu untuk sendiri, dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Namun
Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, jadi Thomas baru mau mengambil kesimpulan dan yakin betul bahwa memang itu sungguh-sungguh Tuhan kalau Thomas sungguh-sungguh membuktikannya sendiri. Karena Thomas ikut melihat ya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bisa kita mengerti, bisa kita pahami keraguan Thomas. Mungkin sebagian kelompok orang Yahudi tidak percaya ya adanya kebangkitan orang mati. Lalu kemudian kedua, meskipun Yesus sudah memberitahukan kepada murid-murid bahwa ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, namun itu tadi ya rentetan peristiwa yang terjadi begitu cepat, belum lagi lalu kemudian salah satu teman mereka, kawan mereka mengkhianati Yesus, bisa jadi ada rasa ragu satu dengan yang lain dan sulit untuk lekas percaya bahwa memang berita yang disampaikan oleh murid-murid itu sungguh-sungguh benar. 8 hari sesudah peristiwa pertemuan yang pertama, ternyata Yesus kembali ya menunjukkan dirinya di tengah-tengah para murid yang pada saat itu sedang berkumpul, dan pada saat itu Thomas juga ada di sana. Dan Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Itu yang memang dibutuhkan oleh para murid yang saat itu mengalami ketakutan, gundah gulana, udah campur aduk ya. Mungkin kecewa, kesal, sedih, marah. Udahlah, semua perasaan bercampur menjadi satu. Yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak menyalahkan ya apa yang Thomas alami, kegundahan yang Thomas alami, dan keinginan Thomas untuk membuktikan bahwa memang sungguh-sungguh yang ia lihat pada saat itu adalah sungguh-sungguh adalah Tuhan Yesus. Yesus memberikan kesempatan bagi Thomas untuk membuktikan sendiri ya bahwa sungguh-sungguh benar Kristus itu bangkit, Kristus itu hidup, Kristus itu menang. Hanya dengan cara ini Thomas dapat menjadi yakin dan percaya. Dan Thomas membuktikannya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah sebuah pengakuan iman ya dari seorang murid yang bernama Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Peristiwa ini menegaskan bahwa Yesus yang bangkit itu mengerti betul perasaan dan pergumulan Thomas. Melalui perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, Thomas percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan iman ini menunjukkan ada perubahan total dari yang semula ragu, bahkan juga tidak percaya, menjadi orang yang percaya sungguh dan memiliki kepastian dalam iman percayanya. Perjumpaan ini memulihkan keraguan, meneguhkan, mengubahkan Thomas yang kemudian menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tradisi mencatat Thomas pergi ke India, yang menjadi saksi Injil, mendirikan beberapa jemaat di sana, bahkan akhirnya juga menjadi martir di India. Kita mau lihat tujuan di setiap kelas. Batita balita, anak mengenal kisah Thomas yang menjadi percaya. Anak mampu berkata, Tuhan berjanji. Dan di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas sehingga membuat Thomas percaya. Dan anak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dan mengakui sungguh Yesus adalah Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan 31. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 31 tentang kisah Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Thomas. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan meyakinkan Thomas. Kita akan membahas ide penyampaian cerita. Pertama kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan di kelas balita-balita. Ada Kak Yeni yang akan menolong kita menemukan ide menarik. Kak Yeni, silakan. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama dengan saya Yeni. Kali ini saya ingin memberikan ide-ide tentang bagaimana menyampaikan pelajaran Tuhan, meyakinkan Thomas untuk kelas balita dan batita. Tujuan pembelajarannya adalah anak mengenal kisah Thomas yang menjadi percaya, kemudian yang kedua anak percaya Tuhan Yesus Kristus bangkit dan mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya mengusulkan 2 pendahuluan. Kakak-kakak bisa memilih salah satunya. Yang pertama adalah kakak layan atau kakak guru membawa buah, misalnya buah pisang atau buah yang lainnya. Kemudian di hadapan anak, kakak memakan buah tersebut dengan sangat menikmatinya. Lalu di tengah makan, kakak berhenti dulu untuk menanyakan kepada anak. Apakah adik-adik percaya bahwa buah makan ini enak dan manis rasanya? Kita akan mendengarkan apa pendapat adik-adik ketika melihat kita makan dengan nikmatnya meskipun mereka tidak merasakan langsung. Atau pendahuluan yang kedua adalah salah satu kakak boleh bersembunyi di belakang lemari kah atau di tempat yang tidak bisa dilihat oleh adik-adik, tetapi pada saat kita bercerita, pendahuluannya ini kita minta atau kita panggil teman tersebut. Misalnya, Kak Santi, Kak Rudi. Kakak tersebut tidak keluar tetapi menjawab dari tempat persembunyiannya. Lalu kita bertanya kepada adik-adik, apakah mereka percaya bahwa Kak Santi atau Kak Rudi ada di ruangan tersebut meskipun mereka tidak melihatnya. Nah, dari sini kita masuk kepada urutan peristiwa dari perjumpaan Tuhan Yesus meyakinkan Thomas. Untuk itu saya mengusulkan metodenya kita bisa menggunakan cerita, kemudian ucap dan gerak maupun lagu. Untuk cerita bergambar, Bina Warga tentu sudah menyiapkan gambar yang bisa kita gunakan sebagai alat peraga. Namun seandainya kakak mau menampilkan misalnya komik atau cerita bergambar, yang lainnya tentu boleh saja. Ini adalah yang saya buat berdasarkan AI. Dengan bantuan AI, saya bisa menampilkan gambar-gambar ini. Hanya ada 3 slide yang saya tampilkan. Kalau kakak-kakak ingin membuat gambar yang lebih banyak, tentu bisa juga. Nah, di slide ini, gambar yang terakhir, ada juga anak-anaknya yang ada di sana. Ini sengaja saya munculkan supaya membantu anak-anak bahwa Tuhan senang tidak hanya Thomas yang percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, melainkan juga adik-adik sekolah minggu yang kita layani. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan metode ucap dan gerak. Caranya bagaimana? Misalnya kita ambil ayat-ayat tertentu. Di sini saya memberikan contoh tentang ucapan Thomas ketika Tuhan Yesus sudah meyakinkannya. Maka kita bisa lakukan gerakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Jadi waktu ya Tuhan ke atas, pandangan mata juga ke atas,
Waktuku mengarah ke dada kita. Ya Allahku juga begitu. Aku percaya. Ini bisa diulangi beberapa kali, kakak-kakak, ketika kita menyampaikan urutan peristiwa Thomas sudah mengucapkan ini, dan kemudian kita ulangi lagi 2 kali. Nanti ketika cerita sudah selesai, kalau misalnya kakak-kakak mau mencoba beberapa usulan dari saya soal aktivitas ini, yang pertama, kakak bisa menutup mata anak-anak. Kalau waktunya memungkinkan bisa semuanya, jika tidak barangkali 3 cukup ya. Jadi matanya ditutup, lalu kita minta ke depan untuk meraba barang-barang apa saja yang ada di dalam kotak. Nah, kemudian kita tanya kepada anak, apa saja benda yang kamu pegang? Apakah kamu percaya benda itu ada meskipun kamu tidak melihatnya? Atau barangkali aktivitasnya juga bisa berupa anak ditutup matanya, lalu kita dekatkan buah tertentu yang aromanya bisa dicium oleh anak. Misalnya pisang, nanas, atau mangga, atau buah jeruk, dan yang lainnya. Dan kita tanya, apakah kamu percaya bahwa buah jeruk ini benar-benar kakak pegang meskipun kamu tidak melihatnya? Ya, kakak-kakak, jadi itu usulan adalah makin mudah untuk mengingat ya, dan mudah untuk menghafalkan. Misalnya Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kedua tangan menyilang, memegang pipi, lalu kita pindahkan seperti itu. Yang tidak melihat, kedua tangan menutup mata. Namun, nah, baik kakak-kakak, itulah beberapa ide yang bisa saya sampaikan. Dan semoga ide-ide tersebut membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan pelajaran tentang Tuhan meyakinkan Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31 tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang meyakinkan Thomas. Kita mau membahas bagian ini tentang ide apa yang kita bisa gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Mega Tamba yang akan menolong kita menemukan ide apa nih untuk kelas kecil. Kak Mega, silakan. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil dengan judul Tuhan Meyakinkan Thomas. Bahan Alkitab yang akan dibaca oleh adik-adik terambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 31. Nah, adik-adik akan mendapatkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas sehingga membuat Thomas percaya. Lalu yang kedua, mereka percaya juga kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kata kunci pembelajaran yang mereka dapatkan adalah kata percaya.
Nah, aktivitas pengajaran kelas kecil, yang pertama kakak-kakak bisa membuat drama gitu ya. Kalau di dalam kelas ada kakak-kakak yang bercerita, ada juga kakak-kakak pendamping, mungkin bisa saling bekerja sama. Nah, salah satu dialognya seperti ini kakak-kakak. Jadi guru pendamping posisinya ada di luar kelas dan mau masuk ke dalam kelas. Jadi setidaknya diketok dulu pintunya gitu ya dan mengatakan selamat pagi kakak. Misalnya kakak Mega gitu ya, nama guru yang bercerita. Lalu guru bercerita akan menyaut, merespon gitu ya, selamat pagi Kak Nita, misalnya gitu ya, nama guru pendampingnya Nita gitu. Kenapa kakak menggunakan tongkat dan kacamata gitu ya? Karena guru pendamping menggunakan tongkat dan kacamata hitam. Lalu guru pendamping menjawab, iya kak, maaf ya kak, aku harus menggunakan kacamata hitam karena mata saya lagi sakit, dua-duanya sedang merah nih. Saya takut menulari ke teman-teman. Lalu guru bercerita mengatakan, kakak tapi masih bisa melihat kan? Gitu. Nah, guru pendamping menjawab, aku masih bisa melihat, Kak, tapi mataku sedikit buram. Oleh sebab itu, aku menggunakan tongkat untuk menolongku. Gitu. Oh, kakak kesini sama siapa? Dijawab oleh kakak bercerita. Dan kakak pendamping menjawab, aku sendiri, Kak, kesini. Guru bercerita mengatakan, kenapa kakak berani sendiri dengan kondisi mata yang belum terlalu jelas melihat? Terus guru pendamping menjawab, iya kak, tapi aku percaya Tuhan tuntun langkahku dalam perjalanan menuju gereja. Banyak orang yang membantu aku. Misalnya tadi ada Pak Penatua menuntun aku ke ruang kelas. Jadi aku percaya aku tidak akan sendirian. Lalu guru bercerita mengatakan, wah luar biasa ya Kak, pernyataan Tuhan itu nyata ya. Tapi aku mau cerita nih Kak, ada kisah yang nggak percaya loh sama Tuhan. Terus guru pendamping menjawab, oh iya Kak, siapa? Guru bercerita mengatakan gini, gini, gini Kak, aku ceritain ya. Baru kakak akan menceritakan kisah Thomas. Itu pertama, bisa menggunakan drama. Yang kedua adalah bermain games, tebak-tebakan. Jadi kakak-kakak GSM bisa menyediakan bahan makanan, misalnya tomat, timun gitu ya, dan ada air. Nah, makanan ini dimasukkan ke dalam satu box bersama dengan air. Baru ketika di dalam kelas, nanti kakak-kakak GSM pilih salah satu ASM yang mau maju ke depan dengan kemauan mereka sendiri ya, Kak. Nah, lalu ASM berdiri di depan kelas, baru GSM menutup mata yang ASM ini gitu ya, dan memastikan memang mereka tidak terlihat gitu ya. Lalu GSM mengeluarkan satu box yang sudah disediakan itu, dan GSM mengambil tangan salah satu tangan anak SM yang ditutup matanya dan diarahkan tangannya ke dalam box makanan. Itu lalu GSM baru menanyakan kepada dia yang ditutup mata. Tebak, di dalamnya isinya ada apa ya? Baru GSM mempersilahkan ASM ini untuk merespon dan memberikan semangat kepadanya. Dengan catatan kakak nggak boleh menyatakan keraguan kepada ASM yang ditutup matanya. Misalnya, ih ada apa tuh? Ih takut, takut, takut. Ih mengerikan, mengerikan ini kondisinya mengerikan. Ya kakak-kakak nggak dipastikan sebaiknya tidak mengeluarkan kata-kata yang meragukan, tapi seharusnya memberikan, ayo berani, kamu pasti bisa, ayo jawab, percaya deh, kamu raba dulu, nggak usah takut, dan kamu jawab pertanyaannya apa isinya, gitu ya. Baru nanti kakak-kakak menceritakan kisah Thomas, bahwa cerita di balik tadi permainan itu kita perlu percaya. Nah, ada nih kisah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia perlu bukti gitu. Nah, baru kakak menceritakannya. Nah, yang kedua adalah dengan balon. Nah, mungkin di dalam buku Suluh sudah ada salah satu aktivitas melalui balon gitu ya. Jadi sebelum
ASM masuk kelas, kakak-kakak GSM meniup balon dan menyediakan tusukan sate. Nah, tusukan satenya ini dibalurin dulu dengan sedikit sabun cuci piring gitu ya. Baru GSM ketika adik-adik itu sudah masuk kelas, GSM baru menunjukkan kepada ASM dengan menusuk balon. Tusukannya yang sudah memang dibalurin dengan sabun cuci piring gitu. Nah, baru kakak menceritakan bahwa eh, Thomas eh, tidak percaya juga kalau ternyata balon itu bisa bukan Thomasnya ya, adik-adik kan nggak percaya nih balon itu nggak bisa meletus gitu ya. Terus kakak-kakak membuktikan itu dengan cara tadi ya. Baru kakak-kakak bilang, nah Thomas juga seperti itu, dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus ada gitu. Baru kakak-kakak menceritakan kisah Thomas. Lalu atau yang ketiga dengan udara. Kakak bisa menanyakan kepada mereka, kalian di ruangan ini merasa panas, dingin, atau apa gitu. Kalau mungkin di ruangan ber-AC atau berkipas gitu ya, mungkin ada mengatakan dingin. Nah, pertanyaannya adalah kalian bisa lihat udara di mana udara? Tidak. Tapi kalian bisa merasakannya. Iya. Nah kakak mau cerita nih tentang salah satu kisah. Dia juga nggak percaya karena Tuhan itu tidak terlihat. Dia butuh bukti. Mana nih keberadaan Tuhan gitu ya. Baru kakak cerita tentang Thomas. Gitu ya. Nah, rekomendasi lagu yang pertama kakak bisa menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Lalu yang kedua bisa dari Kidung Ceria 153, Waktu Aku Takut. Lalu kakak-kakak bisa juga menggunakan Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Atau kakak-kakak bisa menggunakan Kidung Ceria 65, Karena Percaya. Link YouTube-nya ada di sini semua, nanti saya kasih. Nah, ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil adalah terambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi mungkin kakak-kakak bisa dengan gerakan. Berbahagialah mereka, ya sambil menunjuk mereka yang tidak bisa melihat dengan menutup mata namun percaya. Menunjukkan ke dalam hati. Begitu kakak-kakak kira-kira persiapan guru sekolah minggu. Semoga bermanfaat persiapan guru sekolah minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang meyakinkan Thomas. Yohanes pasal yang 20 ayat 24 sampai dengan 31. Kita akan membahas ide penyampaian cerita untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD ini. Ada Kak Cynthia Evangeline yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu. Kali ini saya akan berbagi ide dengan kakak-kakak dalam persiapan untuk kelas besar. Temanya, Tuhan meyakinkan Thomas. Belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang terambil dari teks Alkitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Seperti biasa kakak-kakak ada 2 tujuan dalam penyampaian cerita minggu ini. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas sehingga membuat Thomas percaya. Dan tujuan yang kedua, anak percaya
bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebagai kegiatan pembukaan, saya akan berbagi 3 ide cerita. Seperti yang kita ketahui, kegiatan pembukaan ini bertujuan sebagai jembatan adik-adik menuju ke inti cerita yang akan kita sampaikan nanti. Kali ini saya akan berbagi 3 ide. Yang pertama adalah mystery box. Pada mystery box, kita akan menyiapkan sebuah kotak tertutup. Di dalam kotak tersebut telah kita letakkan sebuah benda dan yang akan kita pakai untuk berdiskusi dengan adik-adik. Pertanyaannya kepada adik-adik untuk diskusi adalah, apakah adik-adik percaya bahwa di dalam kotak tersebut ada benda yang telah kita simpan tadi? Arah dari diskusi ini adalah mengajak adik-adik untuk memberi respon bahwa ada banyak hal yang tidak kita lihat, namun sebenarnya nyata ada di sekitar kita. Seperti halnya benda yang ada di dalam kotak tadi. Dan yang kedua adalah kacamata ajaib. Kacamata ajaib ini kita akan menjadikan pengantar cerita dengan bermain peran seperti cerita superhero Superman. Jadi kita ajak adik-adik berdiskusi, adik-adik, apakah kalian percaya bahwa ketika kakak melepaskan kacamata kakak ini, kakak akan menjadi seseorang yang mempunyai kekuatan super, seorang superhero. Nah, dari diskusi dengan adik-adik, jawaban dari adik-adik ini kita akan memberi respon bahwa kesimpulan dari ide pembukaan ini adalah ada banyak hal yang tidak bisa kita percaya kalau kita nggak melihat. Adik-adik mungkin nggak percaya kan kalau kakak akan berubah menjadi seorang superhero sampai kakak menunjukkan buktinya. Kemudian ide pembukaan yang ketiga adalah menusuk balon menggunakan jarum dan balon tersebut tidak pecah. Nah, pada bagian ide yang ketiga ini ada panduan pada buku Suluh Anak. Kakak-kakak bisa melihat, kemudian klik link yang ada tersedia sehingga bisa melihat contohnya. Bagian ini pun akan mengarahkan kepada kesimpulan bahwa ada banyak hal yang tidak kita lihat, tidak kita percaya kalau belum kita lihat. Dari ketiga ide pembukaan ini mengarahkan kita kepada statement atau pernyataan kepada adik-adik bahwa di dalam kehidupan kita ini memang banyak yang merasa harus melihat dulu baru percaya. Namun ternyata ada banyak hal juga yang ada di sekitar kita, nyata di sekitar kita, namun tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Contohnya seperti udara, angin, kasih sayang orang tua, dan juga kasih sayang Tuhan. Kita kemudian masuk pada bagian inti cerita. Pada bagian ini setelah kita mengajak adik-adik untuk membaca teks Alkitab dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31, kita kemudian menjelaskan kepada adik-adik latar belakang suasana yang terjadi pada saat berita kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu tersiar. Kita bisa ceritakan ada situasi yang membingungkan, ada banyak cerita yang beredar bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit. Namun ada banyak juga berita atau cerita yang beredar bahwa itu semua hal yang bohong. Ada usaha dari pemerintah Romawi pada waktu itu untuk menutup-nutupin berita kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di tengah simpang siurnya berita itu, adik-adik bisa bayangkan bila mereka menjadi seorang Thomas, mereka berada di tengah teman-temannya dan tiba-tiba teman-temannya berkata bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka telah bertemu secara langsung dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Bila adik-adik ada seperti Thomas, menjadi seorang Thomas pada waktu itu, apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik percaya berita yang mereka sampaikan? Atau mungkin adik-adik ragu-ragu seperti Thomas. Kemudian kita masuk kepada detail pertemuan Tuhan Yesus dan Thomas. Pada bagian ini kita bisa menceritakan kepada adik-adik bahwa 8 hari kemudian ketika murid-murid kembali berkumpul di tempat yang sama dan pintu dalam kondisi terkunci, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Nah,
bagian ini kita juga bisa menjelaskan, menitik beratkan pada bagian suasana Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan Thomas. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagimu. Kemudian Tuhan Yesus mendatangi Thomas, mengajak Thomas untuk merasakan, menyentuh tubuh Tuhan Yesus dan melihat tanda penyaliban yang ada di tubuh Tuhan Yesus yang meyakinkan Thomas bahwa ia adalah benar-benar Tuhan yang dia percaya. Dan pernyataan kepercayaan Thomas ini keluar pada saat itu dengan mengatakan pada kalimat, ya Tuhanku dan Allahku. Pada bagian akhir inti cerita, kita masuk kepada hal-hal yang aplikatif. Yang pertama, kita bisa mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa Thomas yang semula ragu-ragu telah berubah menjadi orang yang penuh percaya kepada Tuhan Yesus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Peristiwa pertemuan dengan Tuhan Yesus ini meneguhkan hati Thomas. Dan selanjutnya Thomas menjadi seorang yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kita tahu bahwa Thomas itu menyampaikan kabar sukacita, berita tentang Tuhan Yesus sampai ke India. Nah, adik-adik, Thomas yang percaya juga kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Kita walaupun tidak menjadi saksi langsung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, namun kita tentunya percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita juga telah bangkit. Kira-kira itu adalah bagian-bagian aplikasi yang ingin kita sampaikan ke adik-adik. Jangan lupa kita juga mengingatkan bahwa sebagai seorang saksi ada banyak orang di sekitar kita yang bisa kita ceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa kita bagikan kisah tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita, kepada manusia. Dengan demikian adik-adik dipanggil untuk ikut menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus di sekitar mereka. Tak lupa kakak-kakak, kita ingatkan adik-adik untuk ayat emas hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 27b. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat ini mengingatkan adik-adik untuk percaya menyampaikan berita kebangkitan walaupun kita tidak melihat atau tidak melihat secara langsung, namun percaya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kakak-kakak, di akhir dari kegiatan pembelajaran, kita bisa menyertakan kegiatan aktivitas. Tujuannya adalah supaya menguatkan kembali pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik. Dan saya akan berbagi 2 ide aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas 1, kalau aku menjadi Thomas. Langkah-langkah persiapannya adalah kita menyiapkan siluet Thomas dan Tuhan Yesus pada sepotong kertas karton sejumlah murid sekolah minggu yang ada di kelas kita. Kemudian yang berikutnya kita minta kepada adik-adik untuk membayangkan bila mereka menjadi Thomas, apa yang akan mereka katakan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan menunjukkan tanda paku di tangannya. Nah, minta adik-adik untuk menuliskan pada lembaran kartu atau karton yang telah kita siapkan kepada adik-adik. Untuk ide kedua, judulnya Kabar Gembira untuk Temanku. Jadi pada ide yang kedua ini sebenarnya bertujuan anak-anak menuliskan surat kepada temannya dan mereka menceritakan tentang kisah kebangkitan Yesus menurut pemahaman mereka, dan juga di bagian akhir dari surat itu mereka menyertakan cerita tentang apa perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka sebagai respon atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kartu pos yang mengandung surat ini bisa diberikan kepada temannya, kalau mereka bisa saling bertukar, atau mungkin disimpan di Alkitab sebagai pengingat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tahun ini. Nah, kakak-kakak, ini adalah akhir dari kegiatan persiapan untuk kelas besar yang dapat saya bagikan. Kiranya semua persiapan ini dapat menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan kelas pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Kak Cynthia sudah menolong kita. Nah, sudah semua deh. Kelas balita-balita, kecil, besar, dan terlebih pesan firman Tuhan sudah kita bahas. Silakan kakak kelola, sesuaikan dengan konteks kakak masing-masing. Dan yang terpenting, kita bertumbuh juga untuk mengenal Tuhan, sehingga kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkatilah kakak-kakak dimanapun mereka berada, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan, Tuhan diperkenalkan, dan adik-adik mengenal Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.